Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama kawan saya. Nama beliau adalah Muhammad Mahfud Saidi. Beliau berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Saya dengan beliau ini satu kampus dan juga satu pondok dulu di Sunan Pandenaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai beliau atau diskusi lah. Pertama tentang asal daerahnya, dan yang kedua tentang pengalaman beliau dalam dunia bisnis. Kita mulai dengan sampean asal daerahnya dan ciri khas daerahnya, makanan khasnya yang bisa sampean bagikan lah tentang Kudus, tentang Jepara. Silakan Mas. Terima kasih Mas Vicky telah mengundang saya di channelnya Gembel Jalanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud Saidi, asalnya dari Jepara, mungkin sebuah kota kecil di Jawa Tengah, namun udah bisa dikenal dengan adanya Ibu R.A. Kartini sebagai pahlawan, sebagai emansipasi wanita. Mungkin itu salah satu yang menjadi Jepara bisa dikenal. Kemudian ukirannya, ukiran furnitur, mebel, dan juga salah satunya wisata yang cukup terkenal, yaitu Pulau Karimun Jawa, itu ada di Jepara, Jawa Tengah. Untuk makanan khasnya di Jepara itu mungkin nggak terlalu dikenal, tapi lebih dikenalnya itu namanya horok-horok, biasanya sebagai pengganti nasi. Horok-horok itu pengganti nasi ketika kita beli bakso atau mie ayam di Jepara, itu biasanya disediakan namanya horok-horok. Berarti temannya bakso? Ya, biasanya pengganti nasi lah. Ibarat bakso itu enggak hanya kuah tapi ditambahin horok-horok kayak gitu. Saya baru dengar Mas. Lanjutkan. Ya, silakan main saja ke Jepara. Siapa tahu nanti salah satunya ya banyak keturunan dari Jepara, itu pahlawannya ada 3, itu cewek semua. Oh gitu. Itu Ratu Sima, Ratu Kalinyamat, sama R.A. Kartini. Kalau keturunan Ratu Sima itu kurang begitu paham saya, tapi kalau Ratu Kalinyamat katanya rupanya itu cantik sekali. Jadi banyak keturunan Jepara itu ya cantik-cantik kayak gitu. Begitulah pemirsa kalau seputar Jepara. Selanjutnya yaitu kita bertanya tentang pengalaman beliau dalam dunia bisnis, karena selama ini saya mengenal beliau lebih karena kayak kerja sama bisnis gitulah. Saya tertarik sama beliau itu karena beliau sudah cukup lama dalam dunia bisnis. Mulai dari kampus Mas ya? Dari kampus itu udah emang belajar bisnis kan? Ya, mulai dari masih kuliah udah mulai berbisnis. Kalau nggak ini, perjalanan usaha sampean yang dari nama pertama habis itu berubah, boleh? Ya. Dimulai dari situ coba. Jadi saya mulai usaha sampai sekarang itu dulu bergerak di bidang merchandise, seminar kit, dan konveksi di event-event ataupun instansi yang mengadakan acara seperti itu. Dulu awalnya saya membangun ini bersama teman-teman ketika diawali dengan sebuah lomba namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa, itu dengan mengangkat nama usaha kedai kampus. Nah, padahal usaha kami itu bergeraknya di souvenir gitu, souvenir percetakan, seminar kit, goodie bag. Tapi kenapa pakai nama kedai kampus? Saya juga bingung. Itu yang pertama mencetuskan nama itu teman saya. Tapi dulu awalnya kita berlima, terus kemudian lama kelamaan ya tinggal saya sendiri gitu. Itu suka dukanya ketika kita membangun bisnis bersama teman-teman gitu loh. Jadi
alangkah baiknya benar-benar ada satu orang yang punya passion kuat untuk menjalankan bisnis kayak gitu, supaya nanti ketika memilih menjalankan usaha bersama teman-teman atau partneran lah gitu, setidaknya bisa bertahan salah satunya untuk melanjutkan estafet usaha itu gitu. Kemudian setelah beberapa tahun itu berjalan kurang lebih 1 tahun lah bersama teman-teman itu, kemudian tinggal saya sendiri, kemudian saya ganti nama menjadi Keva Media gitu. Keva Media sendiri itu saya memilih itu karena dari asal kata bahasa Arab yaitu kaifa gitu. Bagaimana nih kalau ini, karena kita bingung cari nama, jadi kaifa, jadi nek basa Jawa nih ya iki piye ya bagaimana gitu. Jadi kemudian bergeraknya di bidang kreativitas, jadi kita saya singkat menjadi Keva seperti itu. Keva Media, media itu sebuah biasanya dipakai untuk media percetakan, grafis, kemudian digital kayak gitu. Seperti itu kurang lebih usaha saya, dan telah melewati suka duka mulai dari awal berdirinya itu tahun 2015 akhir, kemudian rebranding dalam 1 tahun berikutnya sampai sekarang dihitung kurang lebih 4-5 tahun lah berjalan. Itu kenapa milih itu, karena dulu saya sering ikut acara di kampus lah, jadi tahu gimana menangkap peluang. Oh ternyata di setiap kita ikut acara itu dapat souvenir gitu, souvenir, goodie bag, seminar kit gitu. Ternyata itu menjadi salah satu peluang ketika kita mengikuti suatu acara ataupun hal-hal lain kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau mau mulai usaha, mulailah dari yang kamu suka dan kamu pahami dan benar-benar ingin kamu jalankan kayak gitu. Suka dukanya Mas yang pernah dialami, hanya sampai membuat hampir berhenti, tapi tetap berlanjut itu kan. Pernah kan beberapa kali kayak jatuh bangun yang ibaratnya sejatuh-jatuhnya gitu. Oh iya, itu bagaimana? Ya kalau kita melihat orang bisnis itu enak di akhir gitu, kalau di awal mungkin berat ya, tapi kenapa semua orang itu melihat ketika orang tua kita sendiri menginginkan anaknya bekerja gitu, menginginkan bekerja, karena nggak sedikit ketika memilih usaha itu berhasil gitu, nggak dengan mudah gitu, nggak hanya modal uang, modal skill gitu, tapi modal mental juga gitu. Mental juga, kenapa kamu milih usaha padahal berat gitu. Orang tua pun kasihan, kamu kerja menjalankan bisnis itu berat loh, daripada kerja ikut orang. Ibarat yang paling berat itu menanggung tanggung jawab gitu. Ketika kamu menjalankan transaksi, otomatis kamu punya tanggung jawab dan amanah untuk menjalankan yang ditransaksikan itu menjadi sebuah akad gitu, akad jual beli gitu. Itu menjadi etika bisnis gitu. Jadi kamu nggak boleh nakal dalam berbisnis. Setidaknya ketika udah dibayar ya setidaknya kamu harus memberi. Jadi ada feedbacknya, itu wajib gitu menjadi seorang bisnis gitu. Karena bisnis itu nggak sekedar sehari 2 hari gitu, karena kamu akan hidup selamanya gitu. Kalau bisa bisnis itu menentukan arah hidupmu juga gitu. Ada pepatah yang bilang itu memilih bisnis itu dan juga memilih partner seperti mencari jodoh gitu. Kalau di dalam perjalanan itu udah terlanjur ya sudah, ibarat tamat usahanya sama tamat reputasimu. Jadi reputasi dirimu bakal tercoreng gitu loh. Itu sangat dukanya di dalam bisnis gitu. Kalau bekerja kita
hanya ikut orang, ya bekerja jam kerja ya ikut jam kerja, kerjanya apa ya kita jalankan apa gitu. Kalau bisnis untuk pertama kali ya kamu harus menjadi CEO, chief of everything. Jadi kamu jadi mengerjakan semuanya, jadi dari nyari pelanggan, nyari barang yang ingin kamu jual gitu, kemudian kerja sama siapa, terus pencatatan, laporan keuangan, terus promosi. Ya dari awal kamu harus bisa semua gitu, karena itu yang menjalankan kamu sendiri gitu loh. Nggak mungkin kamu buka bisnis belum punya pengalaman terus cari orang gitu, bayar orang, kan nggak mungkin kan. Jadi harus kamu jalankan semua sendiri kayak gitu. Terus dukanya apa? Ketika saya kalau ngomong dukanya lebih enak ngomongin sukanya dulu. Kalau sukanya ya kamu bisa mendapatkan penghasilan tidak terbatas gitu. Jadi kamu mau cari uang 100 juta dalam sehari ya bisa gitu. Kalau kerja nggak mungkin bisa gitu, karena udah dipatok, oh gaji kamu sebulan sekian. Kalau usaha bisa kamu tentukan sendiri sesuai kemampuan kamu sendiri gitu loh. Jadi bisa di-upgrade tergantung kamunya gitu loh. Jadi ibarat kamu pengen nyetir sampai mana ya tergantung ada kamu nggak gitu. Itu kalau bisnis masih belum autopilot. Kalau udah autopilot sih bekerja sendiri gitu loh. Kalau di awal otomatis masih tergantung dari CEO, chief of everything tadi gitu loh. Jadi ownernya. Jadi semua pengen, oh saya dalam seminggu ini butuh uang 1 juta. Ya bisa, kamu usahakan untuk mendapatkan uang 100 juta itu dalam 1 minggu. Kalau bekerja kan nggak mungkin kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu kerjakan dalam waktu 1 minggu dan sedangkan gaji kamu 3 juta dalam 1 bulan gitu loh. Meskipun bisa sih kalau ada bekerja dengan cara cari sampingan gitu, misal jadi makelar, terus promosi barang dan punya partner, itu sebuah pilihan masing-masing antara pekerja dan juga bisnis kayak gitu. Kalau bisnis, resiko terbesarnya yaitu tadi bisa ditipu orang, kemudian punya klien gak dibayar, tiba-tiba dibatalkan di tengah jalan. Karena usaha saya ini lebih ke kerjasama ya, jadi dan sistemnya custom, jadi custom produk, jadi otomatis bayar uang DP dulu gitu loh. Ada juga yang tanpa DP ketika kita udah saling percaya, udah pelanggan yang udah repeat order yang ketiga atau keempat, itu baru kita bisa kasih free tanpa DP kayak gitu. Kalau awal-awal ya harus berani untuk meminta uang DP dulu, karena kita nggak tahu dia siapa, baik atau enggak semua orang tuh baik gitu loh. Jadi gagalnya di mana gitu? Gagalnya ketika menjalankan bisnis itu udah baik-baik aja gitu. Ketika saya mengalami kegagalan ketika mau melangkah ke diversifikasi produk ataupun usaha baru gitu loh. Jadi ketika kamu melangkah ataupun pengen diversifikasi produk ataupun usaha gitu loh, menambah usaha ataupun ada produk baru gitu loh. Dulu awalnya saya dan teman saya partner lah, sekarang tinggal satu itu ya punya gambaran untuk membuka konveksi gitu, sedangkan saya sendiri dari awal udah memilih kalau bisa jangan masuk konveksi dulu gitu. Nah kemudian saya ambillah itu untuk peluang konveksi gitu. Ternyata langsung dapat orderan nih senilai kurang lebih 30 juta itu pada saat itu gitu. Ternyata untuk orderan kaos, dan kaosnya itu untuk sumbangan gitu ya, jadi untuk donasi sebenarnya. Kemudian ternyata langkah awal itu dengan PD-nya nyari
tempat produksi, penjahit sama sablon, ternyata hasil sablonannya itu luntur gitu loh. Jadi padahal itu baru proyek pertama saya untuk ngambil itu gitu loh. Wah, ini berat sekali ini kalau baru langkah awal baru memulai tiba-tiba udah ada masalah gitu. Jadi itu salah satunya untuk di berikutnya next pengen berkembang gitu lah. Intinya seperti itu, ingin usahanya berkembang, kemudian bisa bangkit lagi ketika itu pun udah ada dukungan dari pihak lain, karena masih ada ikatan di inkubasi bisnis seperti itu. Itu sih salah satu kegagalan di bisnis, dan alhamdulillah pada saat itu bisa bangkit lagi gitu. Dan bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Akhirnya clear lah masalah untuk itu dengan ganti uang sesuai barang kesalahan gitu. Berarti gini Mas ya, makanya setiap masalah itu membuat kita semakin semakin matang lah ya. Semakin baik lagi langkah ke depannya. Setiap masalah yang mungkin sampean alami waktu itu kayak sesuatu yang menyusahkan, ke depannya kan jadi kayak lebih matang lagi kan. Ya, boleh jadi seperti itu Mas. Ada juga saya mengira itu ada yang dua pendapat untuk menyikapi hal-hal tersebut gitu. Yang pertama itu sebagai uang belajar gitu, sebagai uang belajar karena kamu sendiri nggak punya background bisnis sebelumnya, kemudian dari keturunan keluarga belum ada yang menjalankan bisnis. Itu salah satu menjadi faktor loh, karena ketika dari pihak orang tua tetap dekat Anda, di lingkungan keluarga Anda ada yang berbisnis, itu menjadikan salah satu bakat buat Anda, karena dari sejak kecil udah tahu proses yang namanya bisnis gitu. Setidaknya tahu gambarannya lah, susah dukanya dan betapa capeknya menjalankan bisnis kayak gitu. Terus pendapat yang kedua, itu bisa jadi kesalahan saya sendiri, kenapa tidak lebih hati-hati dan untuk belajar terlebih dahulu menjalankan ilmunya gitu. Jadi bisa jadi sebagai pengusaha kamu harus bisa mengakui kesalahan Anda sendiri gitu. Yang mana meskipun kesalahan tersebut karena kecurangan orang lain, kemudian ditipu orang lain, berusahalah untuk mengakui kesalahan Anda sendiri. Jadi dengan seperti itu Anda punya pikiran terbuka ketika punya masalah, kemudian ada kendala apapun, dia harus mengakui kewajaran itu dan mengakui kesalahan Anda sendiri sebagai pemilik. Introspeksi sendirilah sebagai pemilik dan tanggung jawab dan amanah terhadap diri Anda sendiri. Ya, kalau dua opsi tersebut ya milih opsi yang kedua tadi, sebaiknya belajar terlebih dahulu, belajar ilmunya, terus manajemennya. Itu harus benar-benar didalami sebelum mengambil proyek yang lebih besar gitu. Anda penasaran bagaimana produk yang diproduksi oleh KFM Media? Kapan-kapan kita buat video yang tersendiri. Soalnya sekarang tidak sedang di kantornya. Kalau untuk lebih tertarik ya bisa dilihat di website, linknya yaitu kevakit.com, kemudian Instagramnya itu Keva Media Group, dan Keva Konveksi, yang satunya @kevadesign. Jadi ada 3 akun Instagram kayak gitu. Begini Mas, sebagai sebagai motivasi atau tips-tips, saya akhir-akhir ini lagi sering ditanyai orang tentang dunia usaha gitu ya.
dan diajak jadi bagian dari proses usaha gitu ya. Cuma saya berpikir gitu loh, maksudnya kan bisnis itu nggak sekedar mau usaha apa gitu. Hanya berbisnis itu kayak tentang mental gitu, tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, tentang mindset gitu loh. Kalau boleh nih Mas, kalau yang bisa sampean sharekan tips-tips apa yang kira-kira buat orang-orang yang mau memulai dalam dunia usaha atau berbisnis lah gitu. Yang terpenting dalam bisnis itu sebenarnya dari salah satunya yang pernah diajarkan dalam agama saya yaitu Islam, yaitu pertama otomatis niatnya apa dulu kalau mau milik usaha. Kenapa nggak kerja aja yang gampang gitu, padahal kerja kan nggak begitu berat, gajinya tetap dan juga nyaman, nggak bikin pikiran kemana-mana. Tapi ya itu aja cukup atau enggak. Kalau nggak cukup berarti Anda harus punya effort yang lebih gitu. Kalau milik usaha itu apa sih tujuan Anda untuk berusaha milih menjadi pengusaha? Salah satunya kita lihat di media ataupun di berita-berita di tetangga sekitar kita, ketika kita menjadi orang kaya ataupun pengusaha itu lebih banyak bisa memberi manfaat pada sekitar, bisa banyak berbagi, bisa banyak beramal. Itu kalau kita punya niat kayak gitu, kenapa kita nggak milih usaha aja daripada kerja gitu loh. Salah satunya opsi tersebut menjadi sebuah alasan kenapa usaha menjadi sebuah pilihan gitu. Dan juga ketika itu ya butuh waktu untuk belajar dan juga harus menerima sebuah kegagalan. Yang penting itu punya visi yang kuat untuk maju. Meskipun gagal ya harus bangkit lagi. Sebuah usaha nggak bakal mengkhianati hasil kayak gitu. Jadi kalaupun Anda udah diuji gagal, berarti itu sebuah ujian. Kamu siap nggak menjadi seorang pengusaha? Ketika gagal sekali, artinya kamu nggak bisa bangkit, berarti kamu nggak ada kekuatan untuk menjalankan bisnis kayak gitu. Itu salah satu alasan kenapa kamu diuji, kenapa gagal, kenapa ditipu orang, kenapa rugi. Itu menjadi hambatan dalam berbisnis, tapi menjadi sebuah peluang. Ketika kamu bisa melewati itu ya berarti kamu punya effort yang lebih besar dengan yang lainnya, karena namanya pengusaha kan ya bos, otomatis bakal merangkul banyak karyawan gitu. Masa kamu mentalnya disamakan dengan karyawan? Pengusaha kan otomatis harus berkali-kali lipat gitu dari mereka gitu. Salah satunya mental tadi, kemudian skill. Otomatis kamu harus punya skill di atas rata-rata seorang pekerja gitu. Salah satunya untuk menjadi pengusaha itu modal utama itu mental. Yang kedua komunikasi yang baik dengan orang lain dan mental pikiran yang terbuka. Jadi open minded itu perlu ketika ada pembaruan. Oh ini ada masalah ini, ketika ada kondisi gagal ya kita harus terima masukan dan kritikan dari orang lain gitu. Itu sih Pak. Jadi begitulah tips yang bisa dibagikan oleh beliau ya, soalnya berbisnis itu menggiurkan tapi penuh konsekuensi, dan ya, apakah kita siap dengan konsekuensi yang ada atau tidak. Jika tidak ya memilih dunia selain dunia bisnis tentunya. Ya, barangkali closing statement Mas buat penutup lah, closing statement. Closing statementnya seperti apa ya? Kalau untuk memulai bisnis nggak sekedar memulai, tapi harus siap untuk dijalankan. Jadi kalau memulai itu gampang, tapi untuk bertahan itu yang susah.
jangan mikir berkembang dulu, kalau bertahan aja nggak kuat gitu. Bertahannya apa? Bertahan dari jatuh, bangun, kamu harus bangkit lagi, dari jatuh bangun lagi gitu. Bukan mental seperti yang lain, di atas, harus bisa di atas rata-rata gitu. Itu saja, semoga share tadi ya bisa menjadi salah satu alasan untuk memilih berwirausaha kayak gitu. Jadi begitulah pemirsa, biar bagaimanapun berbisnis itu ya ada jatuh bangun, kadang di bawah, kadang di atas, kadang ditipu orang, kadang dapat orang yang baik juga, dan itu pasti dialami oleh semua pebisnis gitu ya, sampai di titik ketika kita mau berhenti gitu kan, ketika kok kayaknya sudah tidak mungkin, tapi ya itulah konsekuensi dari bisnis. Dan itu nggak ada di apa namanya, di dalam dunia orang yang bekerja selain di dalam dunia bisnis. Begitu Mas ya? Ya, Jadi betul sekali, Mas. semoga ini bermanfaat untuk kita semua, saya maupun Mas Mahfud kedepannya juga, dan buat Saya juga teman-teman. masih belajar, Mas, masih pemula itu. Dan satu lagi pemirsa, dunia bisnis itu dunia yang selalu menuntut kita untuk selalu belajar ngomong, belajar bernegosiasi, dan belajar yang lainnya. Jadi kalau berbisnis kok nggak mau belajar, nggak mau open minded, itu lucu pemirsa. Bener nggak Mas ya? Ya betul sekali, mending enak kerja, bener enak kerja. Jadi begitulah pemirsa, sekali lagi kalau ada salah kata, salah penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di kantor beliau setelah setelah yang inilah. Begitu pemirsa, apabila ada salah kata, kami ulangi lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Gak nanti dipotong aja. Kira-kira apa lagi Gus? Tentang Jepara gitu.